Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kami dari kelompok satu ingin melakukan presentasi mengenai Docker dan Kubernetes sebagai tugas mata kuliah sistem operasi. Next. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya Lutfi Mututahirin. Kemudian di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya kelompok satu, ada Sabilillah Irdo, Dara Ayu Ramadila, Arlen Destiko, dan Daniel Ardiansyah. Next. Untuk yang pertama membahas mengenai Docker. Apa itu Docker? Docker itu adalah sebuah platform open source yang dirancang untuk mengotomasi penyebaran aplikasi dalam bentuk kontainer yang ringan dan portable. Jadi, Docker itu semacam platform yang bisa bikin kita mengelola dan ngejalanin aplikasi dalam wadah terisolasi atau yang biasa disebut dengan kontainer. Kemudian apa itu kontainer? Jadi bayangin kontainer itu kayak box kecil yang isinya lengkap sama aplikasi dan segala kebutuhan pendukungnya, kayak file system, library, dan lain-lain. Jadi aplikasi bisa dijalankan di mana saja tanpa perlu khawatir soal perbedaan sistem operasi atau lingkungan. Kemudian Docker bikin proses pengembangan, testing, dan deployment jadi lebih gampang. Kayak aplikasi dikirim dalam box itu, kemudian ketika ingin digunakan di tempat lain, hanya perlu menyediakan Docker saja. Next. Selanjutnya mengenai fungsi utama Docker. Yang pertama itu ada containerisasi aplikasi. Jadi di sini Docker itu ngebungkus aplikasi beserta semua dependensinya dalam kontainer. Jadi aplikasi bisa dijalan di mana saja tanpa masalah perbedaan sistem atau konfigurasi. Kemudian yang kedua yaitu pengganti virtual machine atau VM. Jadi Docker itu lebih ringan dari virtual machine karena nggak perlu ngebut sistem operasi penuh. Jadi hemat resource dan lebih cepat untuk jalanin aplikasinya. Kemudian yang ketiga, membantu prototyping dan eksperimen. Docker bikin gampang buat ngedeploy aplikasi dalam hitungan menit. Jadi cocok untuk buat-buat coba-coba teknologi baru atau prototyping tanpa merusak sistem utama. Kemudian yang keempat, microservice. Docker bisa jalan di menjalankan tiap service kayak database, front end, back end dalam kontainer terpisah. Jadi tiap service bisa dikembangkan dan di-maintenance secara independen. Kemudian yang kelima, efisiensi penyimpanan dan disk. Karena Docker itu share komponen antar kontainer, jadi nggak perlu duplikasi resource yang sama. Ini bisa bikin hemat ruang penyimpanan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada integrasi DevOps dan continuous integration or continuous deployment. Jadi di sini membuat proses testing dan deployment itu jadi otomatis dan cepat. Next. Selanjutnya mau mengenai membahas komponen utama Docker. Yang pertama itu ada image. Ini ibarat blueprint atau cetak biru dari aplikasi yang pengen kita jalanin. Di dalamnya itu udah ada semua konfigurasi, dependensinya, kemudian instruksi untuk bikin kontainer. Jadi setiap kali kita bikin kontainer, Docker mengedeploy dari image ini. Kemudian yang kedua kontainer. Kontainer itu seperti yang dibilang sebelumnya, jadi kontainer itu hasil nyatanya dari image. Bisa dibilang kontainer itu aplikasi yang udah jalan lengkap sama lingkungan yang terisolasi. Jadi kontainer ini kayak kotak yang jalanin aplikasi kita. Kemudian yang ketiga itu Docker Daemon. Docker Daemon itu merupakan service latar belakang sistem kita yang tanggung jawab buat mengelola semua kontainer. Docker Daemon yang menjadi Docker Client ini merupakan sebuah alat komunikasi sesama Docker. Jadi kita bisa ngasih perintah lewat komen-komen lain atau interface. Terus Docker itu klien ini mengirim perintah ke Docker daemon buat dijalanin. Dan kemudian yang terakhir itu ada Docker service, Docker server. Ini bagian dari Docker daemon yang respon perintah dari klien.
Jadi Docker daemon dan Docker server itu bekerja bareng buat memanage kontainer-kontainer kita. Next. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Arlen Destiko. Dipersilakan. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang cara kerja Docker. Cara kerja Docker yang pertama yaitu dengan pembuatan image dengan Docker file. Lalu membangun image Docker itu. Selanjutnya menjalankan kontainer. Lalu yang terakhir yaitu melakukan layering pada Docker. Nextnya, untuk yang selanjutnya, contoh kasus pengembangan Docker. Yang pertama pengembangan web. Lalu yang ketiga lingkungan microservice. Di sini ada kontainer. Kontainer sendiri adalah unit eksekusi aplikasi yang ringan dan terisolasi, yang mencakup seluruh dependensi yang dibutuhkan oleh aplikasi seperti pustaka, konfigurasi, dan runtime, sehingga aplikasi dapat dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan. Dengan kontainer, pengembang bisa memastikan aplikasi mereka berjalan di mana saja tanpa khawatir tentang konflik, dependensi, atau konfigurasi sistem yang berbeda. Selanjutnya, berikut adalah kelebihan dari kontainer. Yang pertama, kontainer itu bersifat ringan, lalu cepat, dan sangat portabilitas. Baik, untuk Baik, gambaran Docker, selanjutnya dari Lahirdo, silakan. selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran besar dari Docker. Docker itu sebenarnya ada tiga bagian. Seperti yang dijelaskan Upi tadi, ada Docker client, ada Docker host, ada Docker registry. Docker host ini sebenarnya adalah Docker daemon. Dia kalau pertama untuk Docker client itu yang untuk berfungsi sebagai menerima instruksi atau memasukkan instruksi. Seperti Docker build, Docker pull itu seperti untuk mendownload image dari luar ataupun Docker run, yaitu untuk merunning suatu Docker. Kemudian ada Docker registry. Docker registry ini seperti Docker Hub, dia penyedia image kayak misal ada Redis, ada MongoDB, itu dia downloadnya ada di Docker Hub biasanya. Nah, nanti dia akan masuk ke Docker Daemon, Docker servernya. Di sini dia akan mulai menjalankan suatu softwarenya tersendiri, yaitu image-nya akan dimasukkan ke dalam kontainer-kontainer yang akan terisolasi satu sama lain. Nah, baik, itu demonstrasinya. Yang pertama itu, yang pastinya kita harus mendownload Docker ya. Docker Desktop, itu pertama kita download dulu di Docker Desktop. Nanti setelah kalian download, untuk versi yang Windows-nya, Windows ya ada Windows, ada Mac OS, ada Linux juga di sini. Eh, Sedikit penjelasan tentang Docker. Docker itu adalah suatu virtual machine. Beda dari virtual machine, dia mempunyai software tersendiri yang tersimpan di dalam suatu aplikasi itu. Dan nanti di dalamnya akan menjalankan suatu software yang hanya memiliki dependensi atau open library atau open source yang lainnya. Nah, setelah di-download, nanti kalian akan menemukan seperti ini. Ini di running saja, di open double klik. Ini sudah kebuka. Nah, apabila nanti kalian tidak muncul untuk suatu kayak misal WSL update-nya, itu diupdate dulu di terminal, yaitu diperiksa dulu WSL versionnya berapa, nanti baru diupdate. Untuk Docker sendiri, itu cara ceknya itu melalui terminal. Biasanya pakai PowerShell, tapi di sini dalam Docker bisa dilihat dari terminalnya di sini, bisa dijalankan juga. Misal kita ingin melihat Docker min version gitu. Nah, ternyata Dockernya versinya 27 min 1 build 6321.
Nah, ini pengecekan Docker ya. Eh, dalam satu Docker itu pasti dibutuhkan image. Image ini adalah suatu aplikasi yang berisi open source ataupun dependensi yang lainnya. Misalnya kalau kita buka Docker Hub, di sini ada Docker Hub namanya. Itu dia menyediakan untuk open source library dari image-nya. Ya ada MongoDB, ada Redis. Sini kebetulan saya belum download, jadi akan saya cari dulu untuk kategori-kategorinya. Misal kita cari Redis gitu. Di sini bisa kita lihat, di sini nanti akan disediakan seperti Redis-nya. Nanti kita klik. Dan nanti ada teksnya juga untuk version berapa. Kita akan percepat aja. Ini kita akan download version yang latest biasanya. Untuk yang version terakhir. Docker pull Redis. Oke. Nanti kita Docker pull Redis. Use default tag. Oke. Docker. Nah, ini dia sedang mendownload image dari Redis. Bisa dilihat dia jadi mengambil dari Docker Hub untuk dimasukkan ke dalam Docker suatu Dockernya, nanti baru dibuat jadi kontainer. Jadi image ini bakal istilahnya bakal menghasilkan kontainer-kontainer lain, begitu. Mohon ditunggu bentar, saya percepat aja. Baiklah, di sini sudah di-download. Jadi Docker Redis-nya tadi sudah kita download ya guys ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah dia sudah berada di dalam Docker itu sendiri dengan cara Docker image ls. Dan di sini ada Redis, yaitu latest sudah terdownload. Dan juga ada creatornya kapan, 7 weeks ago, dan size-nya ada 117 MB. Dan ada juga Docker Welcome to Docker, di sini juga ada. Setelah itu uh, kita akan mencontohkan untuk mempraktekkan cara gimana buat kontainernya. Nah, di sini kita cek dulu untuk kontainernya ada atau enggak. Nah, jadi kalau kita cek Docker container ls-a, itu berarti dia akan mengecek kontainer yang aktif maupun yang tidak aktif. Jadi semua kontainer akan dicek kalau kita memasukkan komen ls-a. Nah, untuk meng-create suatu kontainer itu sendiri, yaitu komennya adalah docker container create. Setelah itu nama dari dockernya, misal kita namanya adalah Redis 1, Redis 1, 2, gitu. Redis 1. Setelah itu nanti ada nama kontainernya. Redis 1, bentar. Baiklah, untuk komennya itu dia docker container. Setelah itu nanti ada create min redis 1. Setelah itu nama kontainernya itu bakal kita namain redis 1. Untuk dia di sini redis 1. Setelah itu akan memasukkan nama image-nya redis dan teksnya juga itu latest. Nah, baiklah, untuk mengecek untuk membuat satu docker yaitu komennya adalah docker container create min name, misal kita adalah redis 1 dan image-nya itu adalah redis latest. Nah, di sini dia akan membuat suatu kontainer. Gimana cara mengecek apakah kontainer ini benar-benar dibuat? Yaitu dengan docker container ls min a. Nah, di sini ada Redis latest Docker dan di sini sudah di created. Mungkin untuk itu saja penjelasan dari Docker ataupun demo dari Docker. Teman-teman bisa mencari tahu sendiri tentang Docker. Baiklah.
Selanjutnya presentasi akan saya serahkan ke Upi untuk penutupan. Baik, dengan presentasi kami mengenai Docker dan gambaran sedikit mengenai Docker serta demonya. Kita sudah mencapai di penghujung presentasi dan semua materi telah kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.